Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Tamara. Saya akan membahas sedikit materi mengenai pajak untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah perpajakan. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau suatu badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Yang kedua yaitu sejarah pemungutan pajak. Nah, pada tahun 509 sampai 27 sebelum Masehi di Roma ada beberapa pungutan pajak yang diwajibkan kepada rakyatnya dengan sebutan seperti censor, quaestor, dan jenis pungutan lainnya. Pajak langsung atau tributum dipungut pada zaman perang terhadap penduduk Roma sampai tahun 167 sebelum Masehi. Setelah abad kedua, penguasa Roma mengandalkan pajak tidak langsung yang disebut vectigalia seperti portoria, yakni pungutan atas penggunaan pelabuhan. Kemudian di zaman Julius Caesar dikenal centesima rerum venalium, yakni sejenis pajak penjualan dengan tarif 1% dari omset penjualan. Dan di Italia dikenal decumae, yakni pungutan sebesar 10% dari para petani atau penguasa tanah. Jadi setiap penduduk Italia, termasuk penduduk Roma sendiri, dikenakan pajak langsung atau tributum yang tetap. Kemudian sejarah pemungutan pajak bisa kita lihat dari berbagai zaman, yaitu yang pertama, zaman Mesopotamia. Pemungutan pajak dimulai sekitar 3300 sebelum Masehi di Mesopotamia atau sekarang yang kita kenal dengan negara Irak. Nah, bentuk pajak pada zaman ini yaitu dalam bentuk emas, hewan ternak, dan budak yang diterima oleh kuil sebagai pusat kekuasaan dan simbol kemasyarakatan bangsa Sumeria yang mendiami Mesopotamia pada saat itu. Nah, kemudian zaman Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno telah mengenal sistem pemungutan pajak sejak 3300 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu sistem pembayaran dengan mata uang belum dikembangkan, sehingga pembayaran pajak dilakukan dalam bentuk barang. Dan yang terakhir, zaman Yunani dan Romawi kuno. Pemungutan pajak dalam bentuk yang lebih modern telah dipraktikkan pada masa ini. Meskipun sebagian besar pemungutan pajak masih dilakukan dalam bentuk barang, namun untuk beberapa transaksi seperti transaksi impor barang atau penjualan tanah, pemungutan pajak itu sudah dilakukan dalam bentuk tunai. Dan untuk sejarah pemungutan di Indonesia sendiri itu dimulai jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa dan Jepang, dan ketika itu diberi istilah dengan upeti. Nah, upeti ini pemungutan jenis pajak yang bersifat memaksa, yang berupa hasil pertanian dan peternakan yang diberikan kepada raja. Materi selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri pajak. Nah, sesuai dengan pengertiannya, ciri-ciri pajak itu ada 4, yaitu yang pertama, kontribusi wajib kepada negara. Yang kedua, merupakan sumber utama pendapatan negara. Yang ketiga, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dan yang terakhir, warga negara sebagai wajib pajak itu tidak menerima imbalan dari negara. Kemudian, materi selanjutnya yaitu fungsi pajak. Nah, peranan pajak sangat penting karena pajak itu merupakan sumber pendapatan negara. Dan sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk pembangunan. Nah, yang ketiga, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak. Yang pertama, jenis pajak berdasarkan golongannya ada 2 jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, jadi tidak bisa dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain. Yang kedua, pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Jenis pajak yang kedua yaitu pajak berdasarkan sifatnya. Ada 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan. Sedangkan pajak objektif merupakan jenis pajak yang memperhatikan nilai objek pajak. Dan jenis pajak yang ketiga yaitu berdasarkan lembaga pemungutnya.
dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut atau dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah dipungut atau dikelola oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten atau kota. Kemudian ada materi mengenai sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak ini dibagi menjadi 3 juga, yaitu self-assessment system, official assessment system, dan withholding system. Yang pertama, self-assessment system, di mana penentuan atas besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Jadi dilakukan mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Sistem pemungutan pajak yang kedua yaitu official assessment system, di mana memberikan kewenangan kepada wajib pajak yang menentukan besaran pajak pada aparat atau fiskus pajak. Sistem pemungutan pajak yang ketiga yaitu withholding system, di mana pihak ketiga memiliki wewenang menentukan besar pajak yang harus dibayar. Pihak ketiga di sini bukan merupakan wajib pajak dan bukan merupakan aparat atau fiskus pajak. Materi selanjutnya yaitu mengenai kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak sendiri memiliki karakteristik. Nah, karakteristik kepatuhan pajak yaitu tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, pajak tidak menunggak, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, serta tidak pernah melanggar hukum atau tidak memiliki catatan kriminal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang pertama, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Yang kedua, pelayanan pajak. Yang ketiga, tingkat penghasilan. Dan yang keempat, persepsi wajib pajak terhadap sanksi. Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua, yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal adalah suatu perilaku di mana wajib pajak berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal. Yang kedua, kepatuhan pajak material, suatu perilaku atau keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Materi yang terakhir yaitu mengenai asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak sendiri digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan regulasi perpajakan. Selain itu, hal ini juga berguna sebagai dasar pedoman yang digunakan petugas yang berwenang untuk mengumpulkan pajak. Adapun jenis-jenis asas pemungutan pajak, yang pertama, asas wilayah. Asas ini berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Sederhananya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan Indonesia. Yang kedua, asas kebangsaan. Asas ini merupakan atau mendasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Yang ketiga, asas sumber. Asas sumber diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Pada dasarnya, pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Selanjutnya, asas umum. Asas umum diartikan sebagai pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia akan diterapkan kepada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. Dan kemudian asas yuridis. Dasar pemberlakuan asas yuridis di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Regulasi ini kemudian juga didukung dengan beberapa regulasi lain mengenai pemungutan pajak di Indonesia. Kemudian, asas ekonomis diartikan bahwa pemungutan pajak idealnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak boleh hingga memberatkan masyarakat dan malah membuat ekonomi secara umum melorot. Dan yang terakhir, asas finansial. Artinya, setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan sebagai ujian tengah semester pada mata kuliah perpajakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.